Halo, Shalom shalom guys, nama saya Hani. Nama aku Paulus. Di sini saya mau memberikan kesaksian kepada teman-teman sekalian yang mungkin kesaksian ini bisa menguatkan teman-teman sekalian. Jadi di kesaksian saya saat ini saya mau memberi kesaksian mengenai mujizat Tuhan, bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dari dulu sampai selama-lamanya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik. Jadi tahun 2017 lalu mama saya itu divonis dokter terkena tumor yaitu miom yang diameternya itu lumayan besar, teman-teman. Jadi sebagai anak pertama dan juga anak pertama ini banyak banget tantangannya, dimana harus kuat karena aku masih memiliki 2 orang adik yang masih kecil. Jadi di saat tahun 2017 ini mama ada di rumah sakit, itu benar-benar hati aku hancur banget dan aku nggak tahu harus bicara sama siapa. Tapi mama selalu remind aku kalau Tuhan Yesus itu baik sampai selama-lamanya. Saat mama tergeletak di rumah sakit pun mama itu selalu bilang kalau berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya ada kesembuhan buat mama. Dan aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan mamaku. Dan pada saat itu di daerah aku itu fasilitas rumah sakitnya itu tidak memadai dan harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan fasilitasnya pun lebih jauh memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit mamaku. Dan saat mamaku dibawa ke daerah yang lebih besar ini dan dengan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih memungkinkan ini, itu mama aku dibawa oleh ambulans. Itu benar-benar hati aku hancur banget karena aku melihat 2 orang adik aku di kanan kiri aku, itu benar-benar hati mereka sedih banget dan mereka sampai meneteskan air mata. Tapi aku di situ supaya adik aku tidak merasa feel down, aku nggak menangis walaupun dalam hati aku itu sedih banget karena melihat mamaku yang selama ini tangguh tiba-tiba tergeletak di dalam ambulans tidak berdaya. Tapi aku yakin dan percaya, selalu aku beriman bahwa Tuhan sanggup memulihkan mamaku. Dan saat itu mama dibawa ke Medan bersama papa, aku sama adik aku tinggal di rumah bertiga. Kami di situ aku tiba-tiba digerakkan hatinya karena mama itu selalu ingatin aku kalau jangan lupa berdoa ya nak, gitu. Aku percaya kalau kuasa Tuhan itu luar biasa dan aku beriman kalau mama aku itu pasti sembuh. Dan saat itu juga mama dalam perjalanan di Medan, aku bertiga sama adik aku di rumah dan aku ajak adik aku berdua, kami bertiga satu kamar. Aku bilang sama adik aku, ayo kita masuk, kita berdoa sama Tuhan, kita minta kesembuhan sama Tuhan. Dan saat itu kami berdoa sama Tuhan, aku nggak bisa menahan rasa sedihku lagi, aku menangis di situ. Aku menangis dan adik-adikku juga menangis. Aku minta sama Tuhan supaya mama aku disembuhkan. Dan benar-benar teman-teman, saat aku meminta sama Tuhan, itu aku memiliki faith, aku memiliki iman bahwa mama aku itu bisa sembuh dan Tuhan akan sembuhkan. Karena aku percaya Tuhanku itu luar biasa dahsyatnya. Dan saat itu juga paginya aku dapat telepon dari papa. Papa telepon aku bilang gini, Hani, kamu lagi di mana? Aku bilang aku lagi di rumah pak, gitu, sama adik-adik aku berdua. Dan papa bilang gini, ada ronsen dan ronsennya itu luar biasa bagus. Dan papa kasih tahu kalau penyakit mama saat di ronsen itu benar-benar teman-teman bukan diameternya hilang, tapi penyakitnya itu benar-benar hilang, tidak ada sama sekali. Dan aku percaya itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah mujizat Tuhan yang dahsyat. Jika Tuhan bisa menyembuhkan mamaku, pasti Tuhan bisa menyembuhkan mama kalian semua atau siapapun keluarga kalian. Dan aku punya ayat di Matius 18 ayat 19 sampai 20 dan bunyinya seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku berpegang pada ayat ini karena saat aku meminta dengan tulus hati kepada Tuhan dan aku beriman dengan adik-adikku, kami bertiga, walaupun kami tahu keadaannya berat, tapi kami percaya bahwa Tuhan pulihkan. Dan benar teman-teman, bahwa Tuhan pulihkan mamaku. Bukan hanya mengecilkan diameternya, tapi Tuhan hilangkan penyakitnya. Dan saat ini Tuhan tidak hanya menghilangkan penyakit mamaku, tapi Tuhan tambahkan umur mamaku 15 tahun lagi. Aku percaya mamaku bisa sembuh dan beraktivitas saat ini. Itu karena kebesaran Tuhan. Jadi teman-teman, jangan berhenti berharap, selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Keep in faith guys.
semangat. God bless you all. Thank you. Di sini aku ingin bercerita sedikit tentang masa laluku, di mana masa-masa aku terjerumus dalam alkohol. Pada awalnya itu di usia muda mungkin kita juga pasti memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan di situ aku merasa penasaran bagaimana sih alkohol itu gitu. Jadi di situ aku bertujuan di situ hanya untuk sekali coba aja dan untuk sekedar tahu. Pada saat itu aku mencobanya dengan teman-temanku, dan pada awalnya itu kayak aku ngerasa udah nggak nyaman gitu. Namun setelah berjalannya waktu, dimana teman-temanku mulai masa di akhir-akhir SMA itu, dimana mempunyai banyak masalah itu, di situ teman-temanku mulai terbiasa dengan alkohol dan mulai merokok. Kami punya circle pertemanan itu yang terdiri dari 9 orang, dan yang cukup dekat itu 3. Di antara 3 ini, salah satu dari kami sudah terbiasa merokok dan minum alkohol gitu. Pada saat itu, di situ temanku yang satu berkata dia ingin meninggalkan yang B karena dia tidak ingin ikut terjerumus. Tapi aku memilih untuk tetap berteman karena menurutku ketika seorang teman itu jatuh ke hal buruk, bukan sebaiknya kita menjauhinya. Pada saat itu aku mencoba agar dia bisa berhenti merokok dan minum alkohol. Setelah beberapa lama gitu dan tidak berhasil, di situ aku punya beberapa masalah dan aku cerita ke teman yang B. Di situ ketika aku bercerita, dia bilang ke aku, daripada kalau banyak masalah itu paling enaknya minum alkohol. Dan sejak di situ aku mulai ikut, dan keesokan itu aku mulai mengajak mereka gitu. Sejak dari situ aku sudah hampir setiap hari, setiap malam itu minum alkohol, mengajak mereka minum alkohol. Di situ aku merasa tenang, merasa masalah itu hilang. Setiap malam itu pulang udah sempoyongan, dan itu berjalan cukup lama. Pada saat itu awal-awal, setelah beberapa lama itu aku pergi ke asrama, meninggalkan tempat tinggal. Di situ aku bertemu seorang yang dia tahu aku di situ Kristen, dan pada keesokan harinya dia mulai mengajak aku baca Alkitab. Pada awalnya aku merasa dia kayak sok suci gitu, kayak gak ada gunanya gitu. Pada saat itu aku tetap mengikuti baca Alkitab, tapi merasa terpaksa karena gak enakan dengan orang yang baru gitu. Setelah beberapa lama, aku tiba-tiba terpikir kayak ini sebuah teguran Tuhan untukku. Kayak Tuhan ingin mengingatkan aku agar aku bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Pada saat itu aku udah berpikiran gitu, dan aku ingin mencoba untuk kembali. Pada awalnya itu emang cukup sulit karena aku udah mencoba untuk berdoa, baca Alkitab, tapi kayaknya nggak ada perubahan gitu. Tapi setelah beberapa lama itu aku menyadari bahwa aku selama ini juga walaupun berdoa, walaupun baca Alkitab itu tetap nggak ada perubahan, karena mungkin akunya juga cuman sekedar membaca, cuman untuk sekedar formalitas saja. Di situ walaupun begitu aku tetap minum setiap hari, dan pada suatu saat aku lebih mencoba untuk sepenuh hati untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Dan di situ aku minta pertolongan Tuhan agar aku bisa terlepas dari pergaulan-pergaulan buruk dan dari minuman alkohol tersebut. Pada awalnya emang itu agak sulit karena udah kebiasaan, itu udah jadi sehari-hari juga di situ. Tapi aku tetap setiap hari aku minta pertolongan Tuhan agar aku bisa terlepas dari itu. Dan setelah berapa lama aku bisa benar-benar terlepas dari itu, dan tapi aku tetap setiap hari aku minta pertolongan Tuhan agar aku bisa terlepas dari itu. Dan setelah berapa lama
aku bisa benar-benar terlepas dari itu, dan itu kasih Tuhan itu nyata bagi gitu. Aku juga ada satu ayat di 1 Korintus 10 ayat 13, katanya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi di situ aku lihat kayak kalau kita punya masalah itu, kalau kita lari ke hal-hal duniawi itu cuman bersifat sementara, hilang sementara gitu. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita ceritakan semua ke Tuhan, itu pasti kita pasti merasa kayak lega gitu. Tuhan di sini juga dibilang itu, Tuhan pas mencobai kita itu nggak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan walaupun seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan pasti tetap setia. Dia mau kita udah jatuh ke narkoba atau hal yang buruk itu, Tuhan gak pernah ninggalkan kita. Di sini yang aku mau bilang, jika kita punya masalah itu, kita datang ke Tuhan. Jangan lari ke hal-hal duniawi. Mungkin cobaan-cobaan itu semakin kita mendekatkan diri ke Tuhan, cobaan itu makin datang ke kita. Tapi kalau kita yakin dan percaya, kita pasti bisa. Terima kasih.